Perkenalkan, nama saya Rahmalia Ayunin dan rekan-rekan saya Aisyah Nur Ramadhani, Dimas Dwi Lukman Hakim, dan Teresa Godeli Fagiantana akan menjelaskan aplikasi fisika dalam bioteknologi, khususnya mutagenesis dengan iradiasi sinar gamma. Yang pertama, bioteknologi merupakan ilmu terapan atau applied dari beberapa gabungan ilmu pengetahuan yang berkaitan. Ilmu bioteknologi sangat diperlukan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada praktiknya, bioteknologi membutuhkan banyak aplikasi ilmu fisika. Fisika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti alam. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala benda-benda di alam. Fisika adalah cabang sains yang sangat fundamental atau dasar. Prinsip-prinsipnya menjelaskan berbagai fenomena alam dari berbagai bidang, sehingga fisika digunakan di berbagai keilmuan. Fisika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari penerapan ilmu fisika dalam bioteknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk-produk bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, konversi energi dan GLB pada proses pembuatan clean meat, kedua, pembuatan pizza, ketiga, biogas, dan yang keempat, mutagenesis dengan iradiasi sinar gamma yang akan dijelaskan lebih lanjut di kelompok kami. Salah satu penerapan fisika dalam bioteknologi yaitu mutagenesis. Kami akan membahas mengenai pemuliaan mutasi yang masih berkaitan dengan mutagenesis. Pemulihan mutasi adalah suatu peristiwa terjadinya mutasi dengan zat kimia atau radiasi. Pemulihan mutasi bertujuan untuk mendapatkan keragaman genetik dengan sifat baru dan unggul. Pemulihan mutasi telah menghasilkan ribuan varietas tanaman baru dari sekian banyak spesies tanaman dan dapat menghasilkan pendapatan yang besar. Selain itu, manfaat dari pemulihan mutasi dapat menghasilkan varietas tanaman dengan sifat yang jauh lebih baik dibandingkan varietas induknya, seperti nilai gizi yang meningkat, ketahanan terhadap efek perubahan iklim, dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap hama dan penyakit tanaman. Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keragaman genetik adalah induksi mutasi dengan menggunakan mutagen fisik. Mutagen fisik bersifat sebagai radiasi pengion dan mampu menimbulkan ionisasi, melepas energi ionisasi ketika melewati atau menembus materi. Mutagen fisik melibatkan konsep fisika, yaitu menggunakan radiasi sinar gamma. Mengapa menggunakan sinar gamma? Karena sinar gamma memiliki energi dan daya tembus yang tinggi. Oleh karena itu, dapat meningkatkan variabilitas genetik untuk menghasilkan mutan baru. Hai, saya Aisyah Nur Ramadhani akan menjelaskan lebih lanjut tentang sinar gamma. Apa sih sinar gamma itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Sinar gamma memiliki energi terbesar di antara spektrum gelombang elektromagnetik yang lainnya. Juga memiliki frekuensi yang tertinggi. Sinar gamma juga memiliki banyak manfaat loh, seperti di dunia medis. Sinar gamma digunakan untuk membunuh sel tumor dan sel kanker dengan alat yang disebut gamma knife. Dalam bioteknologi, ilmuwan menggunakan sinar gamma dalam mutagenesis. Mutagenesis seperti iridasi sinar gamma merupakan salah satu strategi untuk menciptakan keragaman variasi genetika. Contoh dari tahap sederhananya sebagai berikut. Pertama, pengaplikasian mutagenesis in vitro. Kedua, memilih spesies dan eksplan untuk kultur in vitro. Ketiga, penentuan dosis radiasi gamma yang tepat. Keempat, seleksi in vitro memberikan kesempatan kepada breeder untuk memilih mutan dalam lingkungan terkendali dan menganalisa genom mutan. Untuk contoh dengan hasil yang nyata akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yang berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh mutan dari sinar gamma yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Mungkin sebagian dari kita atau sebagian besar dari kita
jika mendengar istilah mutan, kita akan berpikiran negatif tentang hal tersebut, karena pada kenyataannya hasil mutan tersebut banyak berasal dari tragedi atau bahkan bencana pada masa lalu. Dan mutan pada makhluk hidup yang kita tahu mungkin akan terjadi perubahan fisik yang aneh dan bahkan menyeramkan menurut kita. Hal ini tidak salah, tetapi ada juga mutan yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya antara lain adalah, yang pertama adalah jati platinum. Jati platinum ini adalah salah satu hasil karya anak bangsa, yaitu Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia atau LIPI, yang bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Indonesia dan membuat hasil karya tersebut. Pohon jati platinum ini dihasilkan melalui mutation branding menggunakan sinar gamma. Berikut ini adalah cara membuat jati platinum hasil karya anak bangsa. Yang pertama adalah kita akan menyiapkan tunas jati. Tetapi perlu diingat, tunas jati ini berasal dari kultur jaringan, bukan tunas jati yang diambil dari sembarang tempat. Kemudian, pada prosesnya, sinar gamma ditembakkan kepada tunas jati tersebut yang dimaksudkan untuk mengenai meristem, sehingga DNA dalam sel-sel tubuh mengalami perubahan berupa hilang satu basa, hilang beberapa ukuran basa, urutan basa tertukar, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan sifat baru pada mutan tersebut atau kayu jati platinum tersebut yang memiliki sifat baru seperti lebih tahan kering dan daunnya lebih jauh daripada jati biasanya. Salah satu keunggulan yang diunggulkan dari kayu jati platinum ini adalah umurnya untuk mencapai dewasa atau dari tunas jati menjadi jati dewasa yang siap untuk dijadikan produk seperti alat perabot dan sebagainya. Mungkin pada jati pada umumnya dibutuhkan 10-15 tahun untuk menjadi jati dewasa dan siap untuk dipanen. Tetapi pada kayu jati platinum ini hanya membutuhkan sekitar 5 tahun saja. Kemudian contoh yang lain adalah rumput gajah mutasi. Sama halnya dengan kayu jati platinum, rumput gajah mutasi adalah salah satu produk atau temuan dari anak bangsa yang berada di universitas ternama di Indonesia. Rumput gajah mutasi atau yang biasa disebut dengan rumput gajah umami juga memiliki sifat-sifat unggul dari rumput gajah pada biasanya, yaitu daunnya lebih hijau dan tumbuhnya mungkin lebih cepat. Dan salah satu sifat yang diunggulkan pada rumput gajah mutasi ini adalah pada daun rumput gajah mutasi hanya terdapat sedikit bulu atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini memudahkan bagi hewan pemomah biak atau ruminansia untuk mencerna rumput gajah tersebut, sehingga bisa diibaratkan jika kita tidur di atasnya, kita tidak akan merasa gatal seperti tidur di atas rumput gajah mutasi pada biasanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dan penjelasan dari kelompok kami tentang hubungan fisika dan bioteknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.